Jadi yang PPT bakal saya ambil adalah PPT dari kelompok 6 untuk yang pertama dengan judul Perbandingan Ideologi Dunia dengan Pancasila dalam konteks nilai orientasi politik dan kemanusiaan. Jadi dalam judul ini nilai kemanusiaan akan dibandingkan dengan ideologi dunia dengan Pancasila dan dengan konteks nilai orientasi. Jadi untuk pendahuluan dulu di sini di setiap negara memiliki ideologi yang berbeda, sedangkan Indonesia merupakan berlandaskan Pancasila sebagai dasar dan pemersatu bangsa. Perbandingan dengan ideologi dunia penting untuk menegaskan keunggulan Pancasila dan menjaga bangsa dari pengaruh luar. Jadi di sini udah jelas banget bahwasannya Pancasila itu sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Tidak hanya sebagai pedoman-pedoman hidup bangsa Indonesia, tetapi juga Pancasila membantu menjaga bangsa Indonesia dari pengaruh-pengaruh buruk yang ada di luar sana. Jadi banyak pengaruh seperti budaya-budaya barat yang masuk ke Indonesia, tapi dengan adanya Pancasila itu semua tidak akan terjadi dan kita sebagai warga Indonesia harus selalu selektif dalam pemilihan budaya-budaya yang akan masuk ke dalam bangsa kita. Tetapi jika suatu budaya tersebut baik ataupun bisa kita jadikan pacuan untuk melangkah lebih maju dari bangsa lain, itu sangat berarti sangat bagus untuk kemajuan Indonesia sendiri. Kita tidak bisa menolak, tapi kita harus selalu selektif agar tidak terpengaruh dari budaya luar. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Latar belakang di sini menjelaskan bahwasannya ideologi dunia tidak selalu sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Pancasila yang bersumber dari nilai budaya dan keagamaan jadi ideologi yang tepat unggul bagi Indonesia. Jadi bangsa Indonesia itu kan bangsa yang berkepulauan. Nah di perpulauan itu banyak sekali ribuan budaya yang tersebar. Tidak hanya budaya, ras, agama, dan yang lain-lain juga berbeda. Tetapi karena adanya semboyan dari bangsa Indonesia yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu, kita tidak terpecah belah dan kita semua menjadi satu, yaitu satu Indonesia. Walaupun ideologi ini sesuai dengan bangsa kita, tetapi kita tidak bisa paksakan bahwasannya ideologi ini dapat kita gunakan di bangsa lain juga, karena setiap bangsa itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda dan tidak semua berbangsa itu berbentuk kepulauan. Berikut saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya ideologi. Istilah ideologi pertama kali dikenalkan oleh Antoine de Chaucy pada akhir abad ke-18 di Perancis. Sebagai ilmu tentang gagasan, seiring berjalannya waktu, muncul berbagai ideologi besar dunia seperti liberal, sosial, komunis, dan fasisme yang memengaruhi tatanan global. Jadi pada awalnya, ideologi ini dibuat sebagai tentang gagasan, ilmu yang membahas tentang gagasan. Namun, seiring berjalan dengan waktu, muncul berbagai ideologi besar dunia seperti sosialisme, komunisme, dan fasisme. Nah, untuk komunisme sendiri di Indonesia sudah terjadi beberapa kali yang Pancasila akan digantikan dengan komunisme, tapi hal tersebut gagal karena bangsa Indonesia sendiri merupakan negara yang mempunyai banyak budaya dan agama. Jadi Indonesia menolak keras terhadap komunisme. Tidak hanya komunisme, tetapi liberalisme juga waktu itu sangat ditolak di Indonesia. Karena waktu liberalisme dijalankan, ekonomi Indonesia tidak stabil, politik selalu gonjang-ganjing, dan tidak adanya pasokan-pasokan makanan yang datang dari Indonesia sendiri. Dan hal ini menyebabkan krisis ekonomi, inflasi, dan yang lain-lain juga. Berikut saya akan menjelaskan beberapa poin tentang liberalisme. Jadi liberalisme itu ada pemerintah terbatas, kekuatan negara dibatasi agar tidak mengganggu kebebasan warganya. Pemerintah hanya mengatur hal-hal penting dan tidak bersifat otoriter. Nah, terlihat jelas bahwasanya saat liberalisme dijalankan, kekuasaan negara itu sangat dibatasi. Tetapi, walaupun ada batasan, negara tidak akan mengganggu rakyatnya. Terus saya akan melanjutkan tentang demokrasi. Kekuatan berasal dari rakyat. Pemimpin dipilih melalui proses pemilu yang bebas dan adil. Jadi pemimpin itu dalam proses demokrasi dipilih oleh rakyat secara adil dan jurdil. 6. Ada pasar bebas. Ekonomi diatur oleh mekanisme pasar. Individu bebas memiliki dan mengelola kekayaan serta usaha. Selanjutnya saya akan membahas tentang sosialisme. Sosialisme adalah ideologi yang menekankan kepentingan bersama di atas kepentingan individu dengan tujuan menciptakan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan peran aktif negara. Sudah dijelaskan bahwasanya sosialisme adalah ideologi yang menekankan kepentingan bersama. Jadi ideologi ini sangat bersifat kebersamaan, gotong royong, dan yang lain-lain yang intinya selalu bersama dan tidak mementingkan sifat individu. Hal ini menunjukkan pada sila-sila yang terdapat pada Pancasila kita. Untuk poin pertama yaitu ada kepemilikan bersama. Sumber daya dan alat produksi dikuasai atau dikontrol oleh negara atau masyarakat demi kepentingan bersama. Jadi di sini walaupun pemerintah dan rakyat pemerintah dan rakyat tetap dikontrol oleh negara dan masyarakat pun akan mengontrolnya sendiri. Kedua, ada pemerataan ekonomi, mencegah kesenjangan sosial dan memastikan distribusi kekayaan yang adil. 3, ada peran aktif negara.
Jadi negara bertanggung jawab dalam menyediakan layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. 4. Ada kesejahteraan bersama. Kebijakan negara difokuskan pada peningkatan taraf hidup seluruh rakyat, bukan hanya segelintir orang. Jadi semua rakyat itu harus merata, entah dari gaji ataupun yang lain, tidak hanya beberapa orang saja. Namun pada kasusnya di Indonesia sendiri masih banyak beberapa orang yang segelintir orang yang kaya, tapi tidak belum merata. Yang 5. Ada poin solidaritas sosial, menumbuhkan rasa kebersamaan dan tanggung jawab antar warga negara. Jadi ini merupakan satu hal atau satu poin yang penting, terlebih bahwa Indonesia adalah makhluk sosial. Makhluk sosial tidak mungkin tidak membutuhkan orang lain, pasti saling memiliki satu sama lain dan harus mempunyai rasa sosial yang tinggi, terutama terhadap sesama. Hal ini dapat menyebabkan rasa tenggang rasa menjadi persaudaraan yang sangat kuat. Terus saya akan menjelaskan tentang komunisme. Komunisme merupakan ideologi politik sosial dan ekonomi yang berupaya membentuk masyarakat tanpa perbedaan kelas, di mana alat produksi seperti tanah, pabrik, dan modal dimiliki secara kolektif oleh masyarakat. Sebenarnya komunisme ini merupakan ideologi yang bagus, tidak membeda-bedakan seperti itu. Cuman implementasinya yang salah. Banyak orang yang tidak setuju dengan ini karena beberapa poin yang sudah terlalu. Untuk poin-poinnya, yang pertama, mewujudkan pemerataan ekonomi, menghapus kesenjangan sosial, menghilangkan perbedaan antara kelas kaya dan miskin dalam masyarakat. Hal ini mesti sangat dibutuhkan oleh Indonesia. 3. Menetapkan kepemilikan bersama semua alat produksi dan yang lain-lain. Alat produksi dikuasai dan digunakan untuk kepentingan bersama, bukan individu. Yang terakhir, mendorong solidaritas sosial, menumbuhkan rasa persatuan dan gotong royong antara anggota masyarakat. Mendorong solidaritas sesama tidaklah susah. Ini soal penumbuhan rasa persatuan dan gotong royong, agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak berpecah belah dan tetap menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia sendiri. Jadi kesimpulan yang dapat saya simpulkan, Pancasila sebagai ideologi bangsa mencerminkan keseimbangan antara gagasan dan pemikiran serta memiliki sifat yang mutlak dalam memandang manusia dan kehidupan bernegara, berbeda dengan liberalisme dan komunisme yang cenderung bersifat totaliter ataupun mutlak. Pancasila dianggap paling sesuai bagi bangsa Indonesia. Hal ini karena Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat, kebudayaan, dan yang lain-lain. Menurut saya pribadi, Pancasila sudah sangat pas untuk ideologi bangsa negara, karena hal ini merupakan seluruh rakyat dapat bergabung dengan kontribusinya seperti memilih anggota dewan, presiden, ataupun yang lain. Tetapi masih banyak penyalahgunaan seperti suap dan korupsi yang sangat merugikan bangsa Indonesia itu sendiri. Maka dari itu, kita sebagai generasi yang hebat dan generasi yang baru yang akan datang, kita semua akan menolak semua jenis korupsi dan suap yang akan datang. Jadi lanjut, berikutnya adalah Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik. Jadi di sini saya akan menjelaskan bahwasanya Pancasila itu merupakan otoriter tertinggi dalam pembentukan hukum di Indonesia. Otoriter berarti suatu ketinggian atau suatu pimpinan tertinggi yang tidak dapat digugat oleh siapapun. Dan dalam kebijakan politik, Pancasila juga tidak dapat disinggung oleh siapapun. Maka dari itu, Pancasila merupakan hal yang mutlak dan tidak dapat diganggu oleh siapapun itu, mau dia presiden ataupun Mahkamah Agung yang lain. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD 1945 antara lain sebagai berikut. Pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar adalah kristalisasi dari makna proklamasi dan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua, dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan secara eksplisit bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila dan tidak dapat digantikan oleh siapapun itu. Hubungan ini menunjukkan bahwa pesannya Pancasila bukan hanya ide fisiologis, tapi juga norma konstitusional yang mengarahkan pembentukan hukum dan pemerintahan. Pancasila dituangkan dalam pembukaan UUD menjadi sumber dari segala hukum, atau biasa disebut dengan status fundamental rum. Jadi kita tahu di sini bahwasannya hubungan Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar sangatlah banyak. Seperti pada pembukaan keempat, Undang Dasar disebutkan secara eksplisit bahwa dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Jadi sudah jelas bahwasannya dasar negara Indonesia bukanlah komunisme ataupun yang lain, yaitu Pancasila. Terus tidaknya itu, Pancasila juga dituangkan dalam pembukaan UUD 1945 yang menjadi sumber hukum dari segala hukum. Penjabaran Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Pertama ada pasal 28 ayat 1 sampai 2, kedua ada pasal 27 ayat 1, pasal 1 ayat 1, pasal 1 ayat 2 dan pasal 27 ayat 2.
Jadi pada pasal-pasal ini mengatur semua Pancasila bahwasannya Pancasila tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga hukum dari segala hukum, dan juga terjabarkan secara normatif pada pasal-pasal yang ada tadi di bawah. Implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Yang pertama, bidang politik. Setiap kebijakan politik harus dirumuskan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai mufakat serta memperhatikan kepentingan rakyat secara menyeluruh. Jadi musyawarah di sini digunakan untuk kepentingan bersama dan mendapatkan suatu keputusan yang adil dan tidak ada kecurangan dalam apapun itu. Kedua, ada bidang ekonomi, yaitu mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila berdasarkan pada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya ada implementasi Pancasila dalam perumusan kebijakan. Dalam bidang sosial budaya, implementasi Pancasila dalam bidang sosial dan budaya berakar pada nilai-nilai yang terdapat dalam sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab serta persatuan Indonesia. Kenapa diambil dari sila kedua dan ketiga? Karena sila tersebut mengandung nilai sosial budaya yang sangat kuat. Dari persatuan Indonesia sendiri merupakan arti dalam sesungguhnya bahwasanya Bhinneka Tunggal Ika itu kata lain mengandung dari sila ketiga tersebut. Dan untuk sila kedua berarti bahwasannya seluruh manusia memiliki adab yang sama dan hakikatnya yang sama semua. Jadi kesimpulan yang saya dapat, Pancasila sebagai dasar dalam pembentukan hukum dan kebijakan politik memiliki makna bahwa seluruh peraturan perundang-undangan serta keputusan politik di Indonesia harus berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang terkandung dalam 5 sila. Pancasila berfungsi sebagai sumber dari segala sumber hukum yang memberi arah moral, etika, dan tujuan bagi setiap kebijakan negara agar berpihak pada kepentingan rakyat, menjunjung tinggi keadilan dan martabat, dan menjaga seluruh persatuan bangsa Indonesia. Dulu, Indonesia sempat mengalami masa demokrasi parlementer. Tetapi banyak ketidakstabilan yang terjadi dalam sistem tersebut. Bapak Soekarno, selaku presiden pada saat itu, akhirnya ketemu sebuah solusi. Dan solusi itu ikut merubah sistem pemerintahan Indonesia. Pergantian dari demokrasi parlementer ke demokrasi terpimpin berawal dari dekret Presiden 5 Juli 1959 yang dikeluarkan oleh Soekarno. UUD 1945 kembali diberlakukan dan seluruh keputusan pemerintah berpusat pada kepala negara. Awalnya, demokrasi terpimpin bertujuan menata kembali sistem pemerintahan yang kurang stabil semasa demokrasi parlementer. Tapi nyatanya, kekuasaan presiden saat itu terlalu besar, sehingga pemerintah mengarah ke otoriter. Misalnya, presiden langsung menunjuk anggota MPRS, padahal harusnya dipilih lewat pemilu. Lalu pengangkatan presiden seumur hidup, padahal harusnya dipilih setiap 5 tahun sekali sesuai UUD 1945. Terkait pelaksanaan politik luar negeri, ada beberapa contoh. Pertama, Oldevo dan Nevo. Oldevo adalah sebutan untuk negara barat yang sudah mapan ekonominya sejak lama dan biasanya kapitalis. Sedangkan Nevo adalah sebutan untuk negara-negara baru yang biasanya sosialis. Di masa ini, Indonesia lebih condong bekerja sama dengan Nevo. Kedua, sempat ada konfrontasi dengan Malaysia yang dipicu proklamasi berdirinya Federasi Malaysia di tahun 1963. Soekarno menentangnya saat itu karena kejadian tersebut dianggap sebagai bagian dari rencana Inggris untuk mengamankan kekuasaan di Asia Tenggara. Akhirnya, hubungan diplomatik mereka pun terputus. Lalu, Soekarno mengeluarkan Dwi Kora. Di tengah ketegangan yang terjadi, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Kejadian ini memicu Indonesia keluar dari PBB pada tahun 1965. Ketiga, berdirinya Gerakan Non-Blok. Berdasarkan UUD 1945, Indonesia menganut politik bebas aktif. Artinya tidak memihak blok barat maupun blok timur. Hal ini dibuktikan dengan Indonesia sebagai salah satu pencetus berdirinya Gerakan Non-Blok.
Gagasan itu pertama kali muncul tahun 1955 saat Konferensi Asia Afrika di Bandung. 6 tahun kemudian, GNB diresmikan melalui konferensi tingkat tinggi di Yugoslavia. Terakhir, juga sempat konfrontasi dengan Belanda karena tidak menepati janjinya membebaskan Irian Barat. Janji itu tertuang dalam hasil konferensi meja bundar. Merasa dikhianati, Indonesia akhirnya membatalkan hasil KMB secara sepihak dan Uni Indonesia-Belanda bubar di tahun 1956. Beberapa tahun setelahnya, hubungan diplomatik pun terputus. Seluruh warga Belanda yang ada di Indonesia dipulangkan, begitu juga duta besar dan para ekspatriat Indonesia yang ada di Belanda dipanggil pulang ke Indonesia. Tak hanya itu, Indonesia juga membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kota Swansea untuk menandingi negara Papua buatan Belanda. Puncak konfrontasi pun terjadi saat Soekarno mengeluarkan Trikora. Untungnya hal ini tidak berakhir sia-sia. Di tahun 1962, Indonesia dan Belanda sepakat untuk berunding di markas besar PBB dan akhirnya menyepakati New York Agreement. Situasi ekonomi di awal masa demokrasi terpimpin tidak terlalu bagus. Karena itu, Soekarno mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin dengan terjun langsung mengatur perekonomian. Pertama, beliau membentuk Dewan Perancangan Nasional yang dipimpin Muhammad Yamin. Tugas Dewan adalah sebagai berikut. Beberapa tahun setelahnya, Depernas digantikan oleh Badan Perancangan Pembangunan Nasional yang dipimpin langsung oleh Soekarno. Kedua, pemerintah melakukan penurunan nilai untuk menekan inflasi dan jumlah uang yang beredar. Saat itu, uang Rp500 hanya bernilai Rp50 dan uang Rp1.000 hanya bernilai Rp100. Lalu simpanan di bank yang melebihi Rp25.000 dibekukan. Terakhir, dikeluarkan Deklarasi Ekonomi atau DEKON yang sebenarnya bertujuan mencapai kemajuan ekonomi. Tapi pada pelaksanaannya, DEKON tidak bisa mengatasi kesulitan ekonomi, masalah inflasi, dan perekonomian Indonesia malah jadi stuck. Di masa ini, persaingan antara kekuatan politik sangat memengaruhi kehidupan sosial. Contohnya ajaran Nasakom yang memperkuat PKI saat itu. Dengan Nasakom sebagai pegangan PKI, hampir semua aspek kehidupan masyarakat, mulai dari sosial, pendidikan, bahkan media massa, berada di bawah dominasi politiknya. Tak hanya itu, bidang seni budaya pun tak luput dari upaya dominasi PKI. Karena itu, seniman dan budayawan memproklamasikan manifesto kebudayaan dengan harapan bisa lepas dari dominasi tersebut. Sayangnya, Manikembu mendapat kecaman keras dari lembaga kesenian rakyat yang pro PKI. Presiden saat itu pun sepakat. Akhirnya Manikembu dilarang pemerintah. Dan usai sudah cerita tentang masa demokrasi terpimpin.